Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asma'ul husna, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hari Jumat yang sekarang adalah Jumat yang teristimewa. Secara penanggalan ataupun tahun Masehi kita berada di bulan Agustus, dan sebentar lagi kita akan mengenang jasa pahlawan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1445. Dan pada penanggalan Hijriah kita berada di awal ataupun di hari-hari pertama ataupun di Jumat pertama tahun baru Hijriah 1443. Dan mudah-mudahan Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik bagi kita semua, dan senantiasa amalan-amalan ibadah yang telah kita perbuat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena kita terlalu besar diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Agustus ini kita mengenang jasa para pahlawan. Kita berada pada kemerdekaan, merdeka tanpa ada penjajahan, dan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan ini sepatut dan seyogianya kita senantiasa bermunajat, berdoa, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita melihat saudara-saudara kita yang tidak senasib dengan kita, negerinya, kotanya masih dijajah. Wabil khusus kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Irak, Afghanistan dan lain sebagainya, mereka belum 100% melaksanakan ataupun merasakan kemerdekaan. Dan inilah momentum kita senantiasa meresapi dan bersyukur kepada Allah betapa indahnya dan betapa nyamannya kita berada dalam lingkungan ataupun negara ataupun kampung yang merdeka. Di sisi lain kita juga sedang memasuki tahun baru Hijrah 1443. Mudah-mudahan di awal tahun ini apapun yang kita laksanakan tahun ini akan jauh lebih baik daripada tahun kemarin ataupun tahun sebelumnya. Imam Ghazali berkata, kalau tahun kemarin sama dengan tahun sekarang, fahuwa madzumun wa huwa minal khasir. Dialah orang-orang yang merugi. Tapi hari ini, kalaupun tahun ini jauh lebih baik daripada tahun yang kemarin, insyaallah minal rabihin, golongan dari orang-orang yang sempurna,
orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan pertolongan juga perbaikan tahun demi tahun, hari demi hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah. Lalu timbul pertanyaan, apa yang harus kita laksanakan pada kesempatan kita ini yang sedang merayakan kemerdekaan Indonesia? Kita berada dalam puncak kemerdekaan, merasa aman, tidak ada merongrong kita. Kita sholat tinggal sholat, mau ngaji tinggal ngaji, mau sekolah tinggal sekolah. Bagaimana perjuangan para pendahulu kita, nenek moyang kita yang berjuang darah bahkan nyawa untuk kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain kita di awal tahun 1443 ini, apa yang harus kita laksanakan? Apa yang harus kita isi pada momentum kemerdekaan dan tahun baru ini? Ada satu ayat di dalam Al-Quran. Mari kita simak, renungi bersama. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan meresapinya, dan kita mampu menjadi orang-orang yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau kita teliti ayat ini, Allah mengawali surah ini ataupun ayat ini dengan kata ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan pada akhir ayat ini, wattaqullah, Allah menyuruh bertakwa lagi kepada kita. Dalam satu ayat Allah memerintah kita untuk selalu bertakwa, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiada lain dan tiada bukan modal kita untuk mengisi kemerdekaan tahun baru Hijriah 1443 ini adalah modalnya senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiada lain dan tiada bukan karena sebaik-baik bekal kita untuk menempuh kehidupan dunia baik di akhirat nanti adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah seorang khatib sah Jumatnya kalau dia tidak berwasiat dengan takwa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertanyaannya, bagaimana kita ingin menjadi insan-insan yang bertakwa? Syekh Sayyid Qutb berbicara, memberikan pendapatnya. Kalau kita ingin menjadi insan-insan yang bertakwa, minimal tanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita 3 hal. 1, kata Sayyid Qutb, yang pertama adalah tanamkan dalam hati kita sifat mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Artinya merasa kita punya janji dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan janji dengan Allah, janji sesama manusia pun harus kita patuhi, harus kita laksanakan. Dan kalau melanggar janji, itulah tanda-tanda orang munafik. Bukankah rukun Islam yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itulah janji kita. Konsekuensinya kalau kita mengakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasulullah, kita harus taat, patuh, tunduk kepada apapun perintahnya. Karena definisi takwa itu sendiri adalah kita melaksanakan perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan kita menjauhi segala apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Bukankah zaman roh kita sejak ajali kita punya MOU, punya persetujuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah abadikan di dalam Al-Quran? Para roh menjawab, alastu birabbikum. Hei roh, apakah kau bersaksi aku sebagai Tuhan kalian? Pada waktu itu roh-roh kita sebelum datang ke alam dunia ini menjawab, qalu bala wa syahidna. Betul, kami janji, kami yakin bahwa engkaulah satu-satunya Tuhanku dan engkaulah satu-satunya Tuhan yang wajib aku sembah dan aku ibadahi selamanya. Kalau kita mempunyai rasa diri, punya janji kepada Allah, insya Allah ini adalah kunci pertama untuk menjadi kita insan-insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, kata Sayyid Qutb, kalau kita ingin menjadi insan-insan yang bertakwa, tanamkan dalam diri hati kita sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah merasa diri diperhatikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah kata kuncinya. Kalau kita merasa dilihat, kalau kita merasa diperhatikan oleh Allah, insya Allah minimal jadi benteng ketika kita ingin melaksanakan dosa dan kemaksiatan.
Bukankah seorang bawahan dia akan merasa takut ketika melihat bosnya? Seorang pejalan motor ataupun mobil dia akan melihat ada polisi atau tidak, saya melanggar atau tidak. Minimal kenapa? Dia punya perasaan diri dilihat, ada yang melihat. Apalagi ini dilihat oleh Sang Maha Pencipta, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Minimal kalau didasari hati kita punya sifat merasa diri diperhatikan, dilihat oleh Allah, insya Allah ini adalah kata kunci kedua. Kunci yang kedua untuk membuka kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Tanamkan dalam diri kita, merasa diri ini diintip, merasa diri ini dilihat, merasa diri ini diperhatikan kemanapun kita melangkah. Mau bersembunyi dimanapun pasti Allah akan melihat. Jangankan yang zahir, yang batin pun, yang apa yang ada di dalam hati kita, pasti Allah akan tahu dan pasti Allah akan memperhatikan. Dan yang terakhir, kalau kita ingin menjadi insan-insan yang bertakwa, tanamkan dalam diri kita sifat muhasabah, selalu introspeksi diri. Jangan terlalu bingung, jangan terlalu banyak melihat kesalahan orang lain, kita lupa dengan kesalahan sendiri. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Semut di sana, di seberang sana atau di gunung sana kita kelihatan, tapi kesalahan kita sendiri kadang kita melupakan. Kita mengorek kesalahan orang lain, sibuk dengan kesalahan orang lain, tapi kita lupa dengan muhasabah diri kita sendiri. Ayo kita tanamkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita bermuhasabah. Kita bangun tidur. Kalau kita tidur lagi, kita minimal kita memperhatikan. Kita mengingat apa yang kita laksanakan mulai dari bangun sampai bangun lagi. 3:30 kita bangun. Lalu apa yang kita kerjakan? Takut di waktu mana kita berbuat dosa. Mari kita bertaubat segera. Karena kita takut tidur kita yang itu adalah tidur yang terakhir dan kita tidak bisa lagi membuka mata kita. Akhirnya kita dijemput oleh Allah dalam keadaan banyak dosa dan maksiat kepadanya. Naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan di Jumat kali ini, Jumat yang senantiasa kita akan melaksanakan mengenang proklamasi kemerdekaan Indonesia, juga di awal-awal tahun baru Hijriah 1443. Kata kuncinya kalau kita ingin menjadi orang yang selamat dunia akhirat, senantiasa tanamkan dalam diri kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik li zamanika al-kamal ala sayyidi ibadika wa safir rabbani sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu ta'ala ankum sahabati rasulillahi Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matid zahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Fa ya ibadallah usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت